Halo semuanya, sahabat Momo, selamat datang kembali di channel cerita favorit kalian. Kalian pernah gak sih ngerasa mertua itu kayak malaikat? Padahal aslinya, ada udang di balik batu? Nah, cerita kita kali ini dijamin bikin kalian merinding, kesel, sekaligus puas. Siapkan cemilan dan pastikan kalian gak sendiri ya. Karena kisah ini berjudul Ibu Mertua Mengirim Sekotak Kue Beracun untuk Menguras Hartaku. Sebelum kita mulai, yuk ramaikan kolom komentar. Like dulu video ini, subscribe buat yang belum, dan komen di bawah dengan format, nama, asal kota, dan hadir. Yuk, kita mulai petualangan seru Siska dan ibu mertuanya sekarang juga. Rumah megah bergaya modern minimalis itu berdiri kokoh di atas lahan seluas ribuan meter persegi. Dindingnya didominasi warna putih bersih, dihiasi jendela-jendela besar yang memperlihatkan pemandangan taman tropis bak di surga. Di dalamnya, kehangatan dan kebahagiaan terpancar dari setiap sudut. Siska, seorang wanita cantik dengan mata yang selalu memancarkan keceriaan, tertawa lepas saat suaminya, Rian, mengecup puncak kepalanya. Rian adalah potret pria idaman, tampan, mapan, dan sangat mencintai istrinya. Mereka adalah pasangan sempurna, yang tidak pernah luput dari decak kagum orang-orang di sekitarnya. Sayang, kamu yakin mau melanjutkan proyek kafe ini? Bukannya kita sudah terlalu banyak bisnis? Tanya Rian dengan nada lembut sambil mengusap pipi Siska. Siska meletakkan cangkir tehnya, menatap Rian dengan penuh gairah. Justru itu, Mas. Aku nggak mau cuma jadi nyonya rumah. Aku mau punya bisnis sendiri, biar ada kesibukan dan bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Tentu saja, sayang. Aku dukung 100%. Jawab Rian, matanya berbinar melihat semangat Siska. Tapi ingat, jangan terlalu capek, ya. Rian adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan properti raksasa yang didirikan oleh ayahnya. Namun, Siska bukanlah wanita yang hanya ingin menikmati kekayaan suaminya. Ia adalah seorang wanita mandiri, cerdas, dan ambisius. Jauh sebelum menikah, Siska sudah memiliki butik fashion yang sukses dan beberapa investasi properti atas namanya sendiri. Kekayaan yang ia miliki bukanlah hasil dari Rian, melainkan dari kerja kerasnya sendiri. Ini adalah fakta yang selalu dibanggakan Rian, namun menjadi duri tajam di mata mertuanya, Ibu Ratna. Ibu Ratna, seorang wanita yang memiliki standar hidup sangat tinggi dan selalu mengukur segala sesuatu dengan uang, tidak pernah benar-benar menyukai Siska. Bukan karena Siska buruk, justru sebaliknya. Siska terlalu sempurna, terlalu mandiri, dan terlalu kaya. Kekayaan Siska, yang tidak berasal dari Rian, membuat Ibu Ratna merasa kehilangan kontrol. Ia merasa martabatnya sebagai ibu mertua ternodai karena Siska tidak bergantung padanya, atau pada putranya. Sikap dingin Ibu Ratna sudah terlihat sejak pertemuan pertama mereka, bahkan di acara pertunangan Siska dan Rian yang seharusnya menjadi momen bahagia. Saat itu, suasana hening dan canggung begitu Ibu Ratna memasuki ruangan. Ia menatap Siska dengan tatapan tajam, dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Jadi ini calon menantu saya?" tanyanya dengan nada dingin, bibirnya membentuk senyum sinis. Siska mencoba membalas senyum itu, namun terasa kaku di wajahnya. Ayah Rian, yang lebih bijaksana, segera menimpali, "Ibu ini bagaimana?" "Tentu saja. Siska ini wanita yang hebat, Bu, mandiri dan cerdas." Ibu Ratna berdecak. Mandiri? Cerdas? Saya dengar dia sudah punya butik dan properti sendiri, ya? Jangan-jangan dia hanya memanfaatkan Rian untuk menambah hartanya." Rian yang mendengar itu, langsung membela Siska. "Ibu, apa yang ibu bicarakan? Siska tidak seperti itu. Justru dia yang selama ini selalu menolak bantuan finansial dariku. Siska menikah denganku karena cinta, bukan uang." Siska hanya bisa menunduk, menggenggam tangan Rian erat. Jalan menuju keluarga Rian tidak akan mulus, itu sudah ia duga. Suara deru mobil BMW X7 milik Rian memecah keheningan siang itu. Rian sedang tidak di rumah, karena menghadiri pertemuan bisnis. Siska menoleh ke arah pintu utama, dan senyumnya luntur saat melihat sosok yang ia kenali dengan baik, Ibu Ratna. Wanita parubaya itu turun dari mobil dengan gaun branded dan tas tangan mahal. Langkahnya angkuh, sorot matanya tajam dan penuh perhitungan.
Ma. Ibu datang tidak memberi kabar? Tanya Siska, mencoba bersikap ramah, namun suaranya bergetar. Ibu Ratna mengabaikan Siska. Ia langsung masuk dan duduk di sofa ruang tamu seolah rumah itu miliknya. Untuk apa memberi kabar? Ini rumah anak saya. Saya berhak datang kapan saja. Siska menghela napas, berusaha menahan emosi. Ia mengambil posisi duduk di sofa seberang Ibu Ratna, siap menghadapi konfrontasi yang ia tahu akan segera datang. Tak lama kemudian, Rian masuk ke dalam rumah. Ia terkejut melihat ibunya dan Siska duduk dalam keheningan yang tegang. Ibu, kenapa tidak telepon dulu kalau mau datang? Rian kan bisa jemput, kata Rian, mencoba mencairkan suasana. Ah, untuk apa? Lagi pula, ibu bukan mau bertemu denganmu, Rian. Ibu datang untuk bicara dengan menantu durhaka ini, jawab Ibu Ratna, menunjuk Siska dengan dagunya. Siska tertegun. Rian menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ibu, jaga bicara ibu. Apa salah Siska kali ini? Kenapa? Salah ibu? Selama ini, ibu selalu dengar gosip kalau menantu ibu ini terlalu mengontrol semua asetmu. Harta ibu dan ayah yang seharusnya jadi milikmu, entah kenapa, sekarang jadi seolah-olah milik Siska. Bu, itu tidak benar. Rian berteriak, suaranya naik 1 oktav. Semua aset perusahaan diatur oleh ayah dan aku. Siska bahkan tidak mau menyentuh uang sepeser pun dari rekeningku. Bisnisnya dia kelola sendiri. Ibu jangan menuduh yang tidak-tidak. Ibu Ratna berdecak, ekspresi jijik terlihat jelas di wajahnya. Halah, kamu ini terlalu naif. Harta Rian itu ya harta Rian, harusnya jadi milik ibu juga. Tapi sekarang, Siska datang dan mengubah semuanya. Matanya menatap tajam Siska, penuh kebencian. Kamu ini memang perempuan licik. Kamu sengaja memamerkan hartamu agar Rian merasa tidak enak dan tidak bisa memberiku apapun. Cukup, Bu. Siska tidak bisa menahan diri lagi. Air matanya menetes, mengalir di pipinya. Saya tidak pernah berniat seperti itu. Saya bekerja keras demi masa depan saya sendiri, agar saya tidak merepotkan siapapun. Dan Mas Rian, dia mencintai saya apa adanya. Bukan karena uang atau aset. Cinta? Harta lebih penting daripada cinta, teriak Ibu Ratna, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Ia bangkit dari duduknya, menatap Siska dengan amarah yang meluap-luap. Kamu pikir ibu akan selamanya hidup seperti ini? Ibu mau hidup nyaman. Ibu mau punya jet pribadi. Ibu ingin hidup yang jauh lebih mewah dari ini. Rian segera berdiri dan menarik ibunya. Ibu sudah gila? Kenapa ibu begitu tamak? Tamak? Ini bukan tamak, Rian. Ini hak ibu. Ibu Ratna menepis tangan Rian. Ia melangkah mendekati Siska, menatapnya dari jarak dekat. Dengar, Siska. Suatu hari nanti, semua yang kamu punya akan jadi milikku. Atau lebih baik lagi, kamu pergi dari hidup Rian. Kamu adalah parasit yang merusak kebahagiaan anakku. Siska mundur selangkah, terkejut melihat kebencian yang begitu nyata di mata ibu mertuanya. Rian segera memeluknya. Cukup, Bu. Sekarang juga ibu pulang. Rian akan minta sopir untuk mengantar ibu. Ibu Ratna mendengus, bangkit dari sofa dengan angkuh. Ia melirik sinis pada Siska, lalu menoleh ke arah Rian dengan senyum misterius. Baik, ibu akan pulang. Tapi ingat kata-kata ibu, Siska. Karma itu ada. Dan sebentar lagi, kamu akan merasakannya. Ia melangkah keluar rumah, meninggalkan suasana tegang yang mencekam. Dengan hati yang hancur, Siska mencoba menenangkan diri dalam pelukan Rian. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ibu Ratna. Namun, ia tahu satu hal, ibu mertuanya tidak akan pernah berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan untuk mendapatkan itu, Ibu Ratna tidak akan ragu untuk menghancurkan Siska. 2 hari telah berlalu sejak insiden yang mengguncang ketenangan rumah tangga Siska dan Rian. Meskipun Rian telah memberikan jaminan dan dukungan penuh, bayangan amarah Ibu Ratna masih saja membekas di benak Siska. Ia mencoba melupakan semua perkataan tajam itu, namun setiap kali melihat ke sudut ruang tamu tempat pertengkaran terjadi, hatinya kembali terasa perih. Rian,
Yang menyadari suasana hati istrinya, berulang kali meyakinkan bahwa ia berada di pihak Siska. Sayang, lupakan saja kata-kata ibu. Beliau hanya sedang kalut. Nanti aku akan bicara lagi dengannya, kata Rian sambil memeluk Siska erat di beranda rumah mereka. Tapi Mas, aku takut. Tatapan mata Ibu Ratna waktu itu, bukan tatapan marah biasa. Ada kebencian yang dalam di sana. Siska berbisik, suaranya dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Aku ada di sini. Ibu tidak akan bisa menyakitimu, jawab Rian, mengecup kening Siska lembut. Pada sore hari yang cerah, saat Siska tengah memeriksa beberapa berkas bisnis di ruang kerjanya, sebuah dering telepon dari pos keamanan di gerbang depan menginterupsi pekerjaannya. Nyonya Siska, ada tamu. Ibu Ratna ingin bertemu Nyonya, lapor petugas keamanan. Jantung Siska berdegup kencang. Ia tidak menyangka Ibu Ratna akan datang lagi, apalagi secepat ini. Setelah pertengkaran hebat 2 hari lalu, ia berharap ada jeda yang lebih lama. Siska meminta petugas untuk mengizinkan Ibu Ratna masuk, lalu ia segera membereskan mejanya, mencoba menenangkan diri. Ia turun ke ruang tamu dengan langkah yang ragu. Pintu utama terbuka. Sosok Ibu Ratna berdiri di ambang pintu, namun kali ini, ada yang berbeda. Tidak ada aura amarah yang menyelimuti wajahnya. Senyum manis, yang sangat jarang ia lihat, kini terukir di bibirnya. Ibu Ratna melangkah masuk dengan anggun. Tangannya membawa sebuah kotak kue berukuran sedang yang diikat pita merah muda. Siska, sayang, sapa Ibu Ratna dengan suara yang sangat lembut. Siska terperangah. Ia menatap ibu mertuanya dengan bingung, mencari tanda-tanda kemarahan yang biasa ia temukan. Nihil. Ibu? Ibu datang lagi? Tanya Siska, suaranya hampir tidak terdengar. Tentu saja. Kenapa? Apa ibu tidak boleh menjenguk menantu ibu yang paling cantik ini? Ibu Ratna melangkah mendekati Siska, lalu memeluknya. Pelukan itu terasa canggung dan dingin bagi Siska, yang tidak terbiasa dengan kehangatan palsu ini. 2 hari lalu, ibu minta maaf ya. Ibu terlalu terbawa emosi. Mungkin ibu terlalu lelah. Kamu tahu sendiri, mengurus bisnis dan mengurusi Rian itu tidak mudah, ucap Ibu Ratna, menepuk-nepuk punggung Siska. Sebagai tanda minta maaf, ibu bawakan kue spesial. Ini resep rahasia keluarga, hanya dibuat di toko kue langganan ibu. Ibu Ratna meletakkan kotak kue di atas meja kaca di depan Siska. Aroma manis vanila dan coklat langsung memenuhi ruangan. Kue itu tampak begitu lezat, dengan hiasan buah ceri yang menggiurkan. Namun, insting Siska berteriak. Kebaikan yang datang tiba-tiba ini terasa sangat tidak wajar. Tidak usah repot-repot, Bu. Ibu datang saja sudah cukup, jawab Siska, mencoba menolak dengan halus. Ah, tidak bisa begitu. Ini permohonan maaf tulus dari ibu. Kamu harus makan kuenya. Semua? Ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Ibu Ratna mendorong kotak itu lebih dekat ke arah Siska, memaksa. Siska menelan ludah. Ia melirik kotak kue itu, lalu kembali menatap wajah Ibu Ratna. Senyum di bibirnya tampak sempurna, namun ada kilatan aneh di matanya, seperti ada rahasia yang tersembunyi. Siska merasa gelisah. Ia tidak bisa melupakan semua perkataan Ibu Ratna yang penuh kebencian 2 hari lalu. Dendam itu tidak mungkin hilang begitu saja. Kenapa harus saya yang menghabiskan semuanya, Bu? Tanya Siska, suaranya pelan namun penuh kecurigaan. Senyum Ibu Ratna sedikit bergeser, namun ia segera mengendalikannya. Tentu saja. Kue ini hanya untukmu, sayang. Sebagai tanda perdamaian di antara kita. Ibu ingin melihat kamu bahagia. Ibu juga ingin kita bisa akur, seperti keluarga lainnya. Tapi, bukannya lebih baik kalau kita makan bersama-sama? Atau kita tunggu Mas Rian saja? Siska mencoba mengulur waktu. Wajah Ibu Ratna langsung berubah. Ia kehilangan kesabaran. Kenapa kamu banyak tanya? Ibu sudah capek-capek datang dan membawakan ini untukmu. Kamu ini benar-benar tidak tahu diri, ya? Apa kamu tidak menghargai ibu? Siska terdiam, menatap ekspresi mertuanya yang kembali menjadi dingin dan tajam. Ini dia, wajah asli Ibu Ratna. Siska kini semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres.
Ia melihat Ibu Ratna mengambil satu potong kue dan memegangnya di depan Siska, seperti seorang ibu yang mencoba menyuapi anaknya. "Makan, Siska. Makan," desak Ibu Ratna, suaranya mengandung perintah. "Habiskan sekarang di depan ibu. Biar ibu bisa lihat kamu sehat dan bahagia." Situasi ini terasa seperti ujian. Siska menggelengkan kepalanya pelan. "Maaf, Bu. Saya tidak lapar." Ibu Ratna meletakkan kembali kue itu di dalam kotak dengan kasar. "Kamu berani menolak hadiah ibu? Kamu benar-benar tidak mau ibu maafkan, Siska?" "Bukan begitu, Bu. Tapi saya sedang ada janji dengan teman. Saya harus pergi sekarang." Siska berbohong, berusaha mencari alasan untuk kabur dari situasi yang mencekam ini. Mata Ibu Ratna menyipit. "Baik. Kalau begitu, simpan saja kuenya. Jangan dibuang. Nanti ibu telepon untuk memastikan kamu sudah menghabiskannya. Jangan lupa, ya. Kue ini spesial. Sangat spesial." Siska hanya mengangguk, tanpa bisa berkata-kata. Ia melihat Ibu Ratna bangkit dari sofa, berjalan dengan anggun menuju pintu, dan melambaikan tangan dengan senyum yang dipaksakan. Setelah mobil Ibu Ratna pergi, Siska kembali ke ruang tamu. Ia menatap kotak kue di atas meja. Instingnya mengatakan ada bahaya yang mengintai di balik lapisan coklat dan hiasan ceri itu. Ia mengangkat kotak itu, membawanya ke dapur, lalu membukanya perlahan. Aroma manis kembali menyeruak, namun kali ini aroma itu terasa memuakan. Siska mengambil satu potong kue dan mengamatinya. Bentuknya sempurna, tidak ada yang aneh. Ia menciumnya, baunya pun normal. Namun, ia tidak berani memakannya. Siska teringat kata-kata Ibu Ratna, "Kue ini hanya untukmu, dan habiskan sekarang di depan ibu." Tekanan yang diberikan Ibu Ratna sangat tidak wajar. Siska yakin, ada sesuatu yang disembunyikan dalam kue itu. Dengan tangan yang gemetar, Siska membungkus kembali kue itu dan menyimpannya di tempat yang aman. Ia tidak akan membuangnya. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kue itu. Siska merasa ada sebuah skema besar yang sedang Ibu Ratna rencanakan, dan kue ini adalah bagian dari rencana jahatnya. Ia harus berhati-hati. Malam itu, rumah Siska terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi kehangatan yang biasanya ia rasakan. Di atas meja dapur, sebuah kotak kue berwarna merah muda yang diikat pita merah tergeletak, memancarkan aura mengerikan. Siska duduk sendirian di meja makan, menatap kotak itu dengan mata nanar. Setiap kali ia melihat kotak itu, kata-kata Ibu Ratna terngiang di telinganya, "Kue ini sangat spesial," dan desakan untuk menghabiskannya. Insting Siska, yang selama ini selalu tajam dalam urusan bisnis, kini berteriak memperingatkan akan bahaya. Ia tidak bisa tenang. Rian, yang baru saja pulang dari kantor, menemukan Siska masih mengenakan pakaian kerjanya, menatap kosong ke arah kotak kue. Ia berjalan mendekat dan memeluk istrinya dari belakang. "Sayang, kenapa kamu belum tidur? Kenapa kotak kue ini masih di sini?" tanya Rian lembut, mencoba mencairkan ketegangan. Siska menepis tangan Rian. Ia bangkit, membalikkan badannya menghadap suaminya. "Mas, aku rasa ada yang aneh dengan kue ini." Rian mengerutkan kening. "Aneh? Kue apa?" "Kue dari ibu." "Iya, Mas. Ibu datang lagi tadi sore. Dia bawa kue ini, dan dia maksa aku untuk makan semuanya, sendirian." Suara Siska bergetar. Dia bilang, "Ini tanda permintaan maaf." Tapi cara dia memaksa, itu membuatku curiga. Tatapannya itu bukan tatapan sayang. Ada niat jahat di sana, Mas. "Sayang, kamu pasti cuma terlalu lelah. Ibu mungkin cuma ingin kita akur. Beliau tidak mungkin melakukan hal sejahat itu," kata Rian, mencoba menenangkan. "Tidak, Mas. Kamu tidak tahu seberapa besar kebencian ibu padaku," Siska bersikeras. "Aku tidak tahu apa isi kue ini, tapi firasatku bilang aku tidak boleh memakannya." Rian menghela napas panjang. Ia menganggap kekhawatiran Siska hanyalah efek dari pertengkaran mereka sebelumnya. Namun, melihat air mata yang mengalir di pipi istrinya, ia tidak sampai hati menyepelekannya. Ia mengambil kotak kue itu dan meletakkannya di rak paling atas, jauh dari jangkauan. "Baik. Kalau kamu tidak nyaman,
kita buang saja kue ini besok, ya? Namun, Siska menggelengkan kepalanya. Jangan, Mas. Jangan dibuang. Aku harus tahu apa yang ada di dalamnya. Ini bukan hanya tentang kue. Ini tentang nyawaku. Rian menatap Siska, menyadari bahwa ketakutan istrinya sangatlah serius. Ia memeluk Siska lagi, kali ini lebih erat. Oke. Kalau begitu, besok kita bawa ke laboratorium untuk diperiksa. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya, Siska mengambil satu potong kue dan membungkusnya dengan hati-hati dalam plastik klip steril. Ia merahasiakan ini dari Rian, karena ia ingin bertindak cepat dan tidak ingin suaminya merasa terlalu khawatir sebelum ada bukti yang jelas. Siska menghubungi Diana, seorang teman lamanya yang bekerja sebagai ahli toksikologi di sebuah laboratorium swasta. Diana adalah orang yang paling ia percayai. Diana, ini Siska. Aku ada satu sampel makanan yang perlu diuji. Tolong rahasiakan ini darimu. Ini sangat mendesak, pinta Siska di telepon. Diana, yang mendengar nada panik dalam suara Siska, langsung setuju. Tentu, Siska. Kamu bisa datang ke labku sekarang. Aku akan tunggu. Siska mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, rasa cemas mencengkeram dadanya. Setelah tiba di laboratorium, ia menyerahkan sampel kue itu kepada Diana. Diana mengangguk, meyakinkan Siska untuk tenang, dan berjanji akan memberikan hasil secepat mungkin. Siska pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Siska. Setiap kali teleponnya berdering, ia melompat kaget. Ia mencoba beraktivitas seperti biasa, mengurus butiknya dan menemani Rian makan malam, namun pikirannya terus melayang ke laboratorium Diana. Ia sulit tidur di malam hari. Setiap kali memejamkan mata, ia membayangkan wajah Ibu Ratna tersenyum kejam di balik kotak kue. Ketakutannya begitu nyata, seolah racun itu sudah menjalar di dalam tubuhnya. Rian, yang tidak mengetahui bahwa Siska sudah mengirim sampel kue ke lab, hanya bisa melihat istrinya yang tampak kurus dan pucat. Sayang, kamu sakit? Wajahmu pucat sekali. Rian bertanya dengan cemas suatu malam, menyentuh dahi Siska. Siska tersenyum tipis. Tidak, Mas. Aku baik-baik saja. Mungkin cuma kurang istirahat saja. Ketegangan mencapai puncaknya pada hari ketiga setelah sampel dikirim. Siska sedang berada di butiknya, memeriksa stok barang, ketika ponselnya bergetar di atas meja. Nama Diana tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Siska mengangkat panggilan itu, lalu melangkah ke ruang belakang yang lebih pribadi. Siska, ini aku. Suara Diana di seberang telepon terdengar tegang. Aku sudah dapat hasilnya. Jantung Siska berdetak lebih cepat. Bagaimana? Siska, kue itu positif mengandung senyawa arsenik. Jumlahnya sangat tinggi. Cukup untuk menyebabkan gagal organ dan kematian dalam beberapa jam setelah dikonsumsi. Arsenik itu tidak akan mengubah rasa atau aroma kue. Siapapun yang memakannya tidak akan sadar. Jelas Diana. Dunia Siska runtuh. Ponselnya nyaris jatuh dari genggamannya. Ia bersandar di dinding, matanya memanas dan air mata mengalir. Ia sudah menduga, tapi mendengar konfirmasi itu secara langsung terasa jauh lebih menyakitkan. Ini bukan lagi soal harta, ini soal nyawa. Ibu mertuanya tidak hanya ingin mengambil hartanya, tapi juga ingin membunuhnya. Diana, jangan beritahu siapa-siapa. Aku mohon, Siska berbisik, suaranya parau. Tentu saja, Siska. Aku janji. Tapi, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Diana, suaranya dipenuhi rasa khawatir. Aku belum tahu, jawab Siska. Setelah menutup telepon, Siska jatuh terduduk di lantai. Air matanya mengalir deras. Kemarahan, kesedihan, dan rasa takut bercampur aduk di dadanya. Orang yang seharusnya menjadi ibu keduanya, ingin melihatnya mati. Dan jika ia tidak secepat itu curiga, ia mungkin sudah tidak ada lagi sekarang. Tiba-tiba, Siska teringat kata-kata Ibu Ratna, nanti ibu telepon untuk memastikan kamu sudah menghabiskannya. Senyum misterius Ibu Ratna saat berpamitan kembali terbayang. Siska menyeka air matanya. Rasa sedih itu kini berubah menjadi amarah yang membara dan tekad yang kuat.
Ia tidak akan tinggal diam. Ia harus menunjukkan kepada Ibu Ratna bahwa ia tidak bisa dihancurkan begitu saja. Siska bangkit. Ia berjalan tegap ke meja kerjanya, mengambil ponselnya, dan melihat kotak kue yang ia bawa kembali dari rumah tergeletak di tasnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Permainan ini baru saja dimulai, dan kali ini, Siska tidak akan menjadi korban. Ia akan menjadi pemain utama, dan ia akan memastikan Ibu Ratna mendapatkan karmanya. Setelah menerima telepon dari Diana yang mengonfirmasi keberadaan arsenik di dalam kue, Siska tidak lagi merasakan ketakutan. Emosi itu telah menguap, digantikan oleh gelombang kemarahan yang dingin dan tekad yang membara. Ia melihat dengan jelas seberapa jauh Ibu Ratna akan pergi untuk mendapatkan hartanya, hingga nekat merenggut nyawa. Namun, Siska tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia memutuskan untuk memainkan permainan ibu mertuanya sendiri, dan ia akan memastikan dialah yang memegang kendali. Di ruang kerjanya, Siska duduk di depan sebuah meja besar yang terbuat dari kayu jati. Laptopnya menyala, namun matanya tidak fokus pada layar. Pikirannya sibuk merangkai skenario. Ia meletakkan ponselnya di atas meja, menunggu. Ia tahu, cepat atau lambat, Ibu Ratna akan menelepon. Wanita itu terlalu tidak sabar untuk tidak memastikan apakah rencananya berhasil. Siska mempersiapkan dirinya, menarik napas dalam-dalam, dan membuangnya perlahan. Ia berlatih senyum di depan cermin. Senyum yang menunjukkan kebahagiaan dan kepolosan sempurna, seolah ia tidak tahu apa-apa. Waktu berlalu terasa sangat lambat. Jarum jam berdetak, menciptakan ketegangan yang mencekam di dalam ruangan. Siska mencoba untuk membaca, namun kalimat-kalimat di buku itu terasa hambar. Ia mencoba mendengarkan musik, tapi yang ia dengar hanyalah keheningan di dalam kepalanya. Siska tahu, saat telepon itu berdering, ia harus menjadi aktris terbaik yang pernah ada. Nyawanya, dan mungkin masa depannya, bergantung pada seberapa meyakinkannya ia berakting. Tepat saat jam menunjukkan pukul 4 sore, layar ponsel Siska menyala. Nama, Ibu Mertua, tertera di sana. Jantung Siska berdetak kencang, namun bukan karena ketakutan. Kali ini, detakannya adalah adrenalin. Ini dia, momen yang ia tunggu-tunggu. Siska menarik napas panjang, mengulum senyumnya, lalu mengangkat telepon. "Halo, Ibu?" Suara Siska terdengar sangat ceria dan ramah, jauh berbeda dari suaranya beberapa hari yang lalu. Di seberang telepon, suara Ibu Ratna terdengar sangat manis, penuh basa-basi yang dibuat-buat. "Halo, sayangku, ini Siska, kan? Bagaimana kabarmu?" "Aku baik-baik saja, Bu. Sangat baik. Ibu sendiri bagaimana?" Siska menjawab, suaranya dipenuhi nada riang yang sempurna. Ia berjalan ke sofa, duduk dengan santai, seolah tidak ada ancaman apapun yang baru saja ia ketahui. Ibu juga baik. Ibu cuma khawatir saja, kamu baik-baik saja, kan? Masih sehat?" tanya Ibu Ratna, nada suaranya terlalu peduli. Siska tertawa kecil. "Tentu saja, Bu. Kenapa Ibu bertanya begitu?" "Tidak apa-apa, Ibu hanya teringat saja pada kue yang Ibu berikan kemarin. Ibu cuma ingin tahu, apa kamu sudah menghabiskannya?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Meskipun diucapkan dengan nada yang lembut, Siska bisa merasakan desakan yang kuat di baliknya. Ibu Ratna sangat ingin tahu. Siska membiarkan jeda beberapa detik, membiarkan Ibu Ratna menunggu dengan gelisah. Ia memaksakan senyum yang lebih lebar. "Oh, kue itu? Ibu tidak perlu khawatir." Di seberang telepon, Ibu Ratna menahan napasnya. "Kamu sudah memakannya? Semuanya?" "Sudah, Bu. Bahkan tidak ada yang tersisa," jawab Siska. Keheningan sesaat melanda. Siska bisa membayangkan wajah Ibu Ratna di seberang sana, senyum kemenangan terukir di wajahnya. Namun, Siska belum selesai. Ini baru awal dari kejutan. "Siska, kamu tidak merasa pusing atau mual? Atau ada yang sakit?" tanya Ibu Ratna, suaranya terdengar mencurigakan. Siska terkekeh. "Pusing? Mual? Tidak, Bu. Justru, badan saya terasa sangat segar setelah makan kue dari Ibu. Terasa manis, hangat di perut." Siska mendengar suara Ibu Ratna menghela napas lega,
namun Siska tahu itu hanya sementara. "Oh, ibu senang mendengarnya, sayang." "Ibu senang sekali," ucap Ibu Ratna dengan nada suara yang penuh kepuasan. Siska berdiri dari sofa, matanya menatap tajam ke depan. "Ini saatnya." "Oh, iya, Bu. Ngomong-ngomong soal kue. Kue itu enak sekali. Rian, dia sangat menyukainya," ucap Siska dengan nada yang sangat kasual. Terdengar suara serak di seberang telepon. "Rian? Kenapa kamu menyebut Rian?" "Ya, Mas Rian kan suka sekali kue. Jadi, saya bagi kue dari ibu dengan Mas Rian." Siska menjawab, suaranya masih sangat polos. "Dia bahkan makan lebih banyak dari saya." "Tidak mungkin." Tiba-tiba, suara Ibu Ratna meledak. Suaranya berubah dari manis menjadi histeris. "Jangan bercanda, Siska. Apa maksudmu? Kamu membaginya dengan Rian? Kenapa?" "Ibu sudah bilang kue itu hanya untukmu." "Hanya untukmu? Kamu tidak mendengarkan ibu?" Siska memundurkan ponselnya sedikit dari telinganya. Teriakan Ibu Ratna begitu keras, hingga nyaris memecahkan gendang telinganya. "Tapi Mas Rian kan suamiku, Bu. Kenapa aku tidak boleh berbagi dengan dia? Dia sangat suka, Bu. Malah, dia bilang ke saya kalau dia mau minta resepnya sama ibu. Enak sekali katanya." Siska melanjutkan sandiwaranya, menambahkan bumbu-bumbu yang akan membuat Ibu Ratna semakin panik. Suara Ibu Ratna di seberang sana kini berubah menjadi erangan dan isak tangis. "Tidak, tidak. Ibu tidak percaya. Kamu bohong. Kamu bohong, Siska. Katakan kamu bohong." "Untuk apa aku bohong, Bu? Aku dan Mas Rian menghabiskannya bersama. Kami makan sampai habis." "Kok?" Siska membalas dengan nada yang dingin, tanpa senyum. Terdengar suara Ibu Ratna menjerit, "Anakku, anakku, Rian, apa yang sudah kamu lakukan?" Siska mendengar suara barang jatuh di seberang sana. Suara itu diikuti dengan suara isak tangis yang histeris dan panik. Siska tahu, rencananya berhasil. Ibu Ratna sudah tertipu mentah-mentah, dan kini ia dihantui oleh ketakutannya sendiri. "Ibu," panggil Siska, suaranya kini kembali lembut, penuh kepura-puraan khawatir. "Ibu baik-baik saja? Kenapa suara ibu bergetar? Ibu, ibu jangan bilang ada yang terjadi dengan Rian, ya?" Tidak ada jawaban, hanya suara isak tangis yang semakin keras dan putus asa. Teriakan-teriakan yang tidak jelas. Siska mendengar suara-suara lain di seberang sana, orang-orang bertanya ada apa. Siska tersenyum sinis. Ia tahu, Ibu Ratna saat ini sedang panik, membayangkan putranya sendiri, darah dagingnya, yang menjadi korban dari rencana jahat yang ia susun. Karma, seperti yang Ibu Ratna bilang, kini datang untuknya, dan karma itu sangat kejam. Tanpa menunggu jawaban, Siska mematikan sambungan telepon. Ia menatap layar ponselnya yang kini gelap. Rasa puas menguasai dirinya, namun di baliknya, ada rasa sedih. Ia tidak pernah menyangka hubungan dengan ibu mertuanya bisa menjadi seburuk ini, sekejam ini. Ia sudah membalas, tapi ia tidak merasa senang. Ia hanya merasa lelah. Namun, ia tahu satu hal, permainan ini belum berakhir. Ibu Ratna baru saja menerima pukulan telak pertamanya, dan Siska yakin, masih banyak lagi yang akan terjadi. Setelah mematikan panggilan telepon dari Ibu Ratna, Siska berdiri di tengah ruang tamu, napasnya memburu. Tangan yang memegang ponsel masih bergetar, namun bukan karena ketakutan. Getaran itu adalah sisa-sisa adrenalin yang membara setelah ia berhasil membalikkan keadaan. Ia telah melemparkan kembali bola api itu kepada Ibu Ratna, dan kini ia tahu, ibu mertuanya sedang terbakar dalam kepanikan. Rasa puas itu hanya sesaat, karena ia tahu, Rian harus segera mengetahui semuanya. Tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Rian masuk ke dalam rumah, melepaskan sepatu dan jas kerjanya. Ia menatap Siska, yang masih berdiri di tengah ruangan dengan pandangan kosong. Wajah Siska tidak lagi murung seperti beberapa hari lalu, namun juga tidak ceria. Ada ketegasan dingin yang terpancar dari matanya. "Sayang, kenapa kamu belum ganti baju? Ada apa?" tanya Rian, melangkah mendekat. Siska menoleh.
Matanya menatap Rian lurus. Mas, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu yang sangat serius. Rian berhenti melangkah, menyadari nada suara Siska yang begitu serius. Ia meletakkan jasnya di sofa dan duduk di hadapan Siska. Ada apa? Siska? Kamu kenapa? Kamu sakit? Siska tidak menjawab. Ia berjalan ke dapur, mengambil kotak kue merah muda yang masih utuh, dan meletakkannya di atas meja kopi di depan Rian. Kamu ingat kue ini, Mas? Kue yang ibu berikan 2 hari lalu? Rian mengerutkan keningnya. Tentu saja. Kenapa? Aku tidak membuangnya, Mas. Aku kirim sampelnya ke laboratorium untuk diperiksa, kata Siska, suaranya pelan. Mata Rian membulat. Ia menatap Siska dengan kebingungan. Untuk apa? Siska, kamu ini kenapa? Mas, Siska menarik napas dalam-dalam. Firasatku benar. Kue ini positif mengandung arsenik. Dalam dosis mematikan. Seluruh ruangan seolah berhenti berputar. Wajah Rian memucat, seperti terkena pukulan telak. Ia menatap Siska, lalu ke kotak kue, lalu kembali ke Siska. Rian menggelengkan kepalanya perlahan, seolah mencoba menepis kenyataan yang baru saja ia dengar. Tidak mungkin. Siska, kamu pasti salah. Ibuku tidak akan melakukan hal sekejam itu. Mas, aku sudah tahu kalau kamu tidak akan percaya. Makanya aku tidak memberitahumu saat itu. Jawab Siska, matanya berkaca-kaca. Diana, temanku yang ahli toksikologi, yang memeriksanya. Dia yang memberitahuku sendiri. Dosisnya cukup untuk membunuhku, Mas. Rian bangkit dari duduknya. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan itu, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Tidak, ini pasti ada kesalahan. Ibuku, dia ibuku. Dia tidak mungkin berniat membunuhmu. Dia hanya cemburu, Siska. Dia hanya cemburu padamu. Cemburu tidak membuat seseorang mencoba membunuh. Mas, Ibu Ratna ingin aku mati. Dia ingin mengambil hartaku, dan untuk itu, dia rela menyingkirkanku. Siska berteriak, air mata kini mengalir deras di pipinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa sendirian. Rian berhenti, lalu berbalik menghadap Siska. Ada amarah di matanya, bukan hanya pada ibunya, tapi juga pada Siska. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Kamu membiarkan aku menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dan apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan dengan kotak kue itu? Apa kamu sudah membuangnya? Siska menyeka air matanya. Tidak, Mas. Aku melakukan hal lain. Ia menceritakan seluruh kejadian tentang telepon dari Ibu Ratna. Bagaimana ibu mertuanya memaksa untuk memastikan ia sudah makan kue itu. Dan apa yang kamu jawab? Rian bertanya, suaranya meninggi. Aku bilang, aku sudah makan kuenya. Dan, aku bilang aku membaginya denganmu, Mas. Aku bilang, kamu yang memakan semuanya, jawab Siska dengan nada yang tegas. Rian terhuyung, seolah-olah ia baru saja terkena tamparan keras. Apa? Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu, Siska? Bagaimana kamu bisa sekejam itu? Kamu melibatkan nyawaku dalam permainan kotor ini? Kamu sama saja dengan ibu. Aku tidak sama. Aku melakukannya untuk memberinya pelajaran. Siska balas berteriak, tak bisa menahan lagi emosinya. Dia ingin aku mati, Mas. Dia ingin melihatku menderita. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia ingin bermain api, maka aku akan membiarkannya terbakar dengan apinya sendiri. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Ketakutan akan kehilangan orang yang dicintai. Rasa sakit karena dikhianati. Dia harus tahu bagaimana rasanya. Dia harus merasakan bagaimana perasaannya ketika ia berpikir sudah membunuh anak kandungnya sendiri. Rian menggeleng-gelengkan kepalanya, masih tidak percaya. Kamu keterlaluan, Siska. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang akan terjadi kalau ibu benar-benar jatuh sakit karena ini? Kamu pikir ini lucu? Mas, Ibu Ratna berencana membunuhku. Apa yang kulakukan ini bahkan tidak sebanding dengan kejahatan yang dia lakukan.
Siska mencoba membuat Rian mengerti. Tadi Ibu Ratna menelepon. Dia bertanya apakah aku sudah menghabiskan kuenya. Aku bilang, kamu yang memakannya. Dan, dia pingsan, Mas. Aku dengar suara teriakan dan barang jatuh di seberang telepon. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku yakin, dia sekarang sedang merasakan ketakutan yang luar biasa. Rian jatuh terduduk di sofa. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Ia tidak bisa mencerna semua informasi ini. Ibunya sendiri mencoba membunuh istrinya. Istrinya sendiri berbohong dan melibatkan dirinya dalam sebuah skema balas dendam yang berbahaya. Rian merasa terjebak di antara dua wanita yang dicintainya, dan ia merasa tidak berdaya. Siska melihat suaminya yang hancur. Ia berjalan mendekat dan duduk di samping Rian, lalu memeluknya. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku sudah melibatkanmu. Tapi aku harus melakukannya. Aku tidak bisa membiarkannya menang. Aku tidak mau dihancurkan begitu saja. Rian melepaskan pelukan Siska. Ia menatap mata istrinya, mencari kebohongan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah ketulusan dan ketakutan yang tersembunyi. Rian akhirnya menyadari bahwa Siska melakukan semua ini bukan karena ia ingin balas dendam yang kejam, tetapi karena ia sangat ketakutan. Ketakutan akan dibunuh. Rian akhirnya mengangguk. Ia meraih tangan Siska dan menggenggamnya erat. Kamu benar, Siska. Aku yang salah. Aku terlalu buta. Aku tidak melihat seberapa besar kebencian ibu padamu. Aku terlalu naif. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang kini dipenuhi rasa penyesalan. Tapi sekarang, kita akan menghadapinya bersama-sama. Kita akan tunjukkan pada ibu bahwa ia tidak bisa menghancurkan kita. Siska tersenyum, hatinya terasa lega. Ia tidak sendirian lagi. Akhirnya, Rian berada di pihaknya, sepenuhnya. Mereka kini adalah tim, menghadapi musuh yang tidak terduga, ibu mertua yang kejam. Namun, Siska dan Rian tahu, setelah ini, semuanya tidak akan sama lagi. Perang dingin telah berubah menjadi perang terbuka. Siska mematikan telepon, keheningan di rumahnya terasa sangat damai. Namun, di seberang sana, di rumah megah Ibu Ratna, kekacauan pecah seperti bom. Ibu Ratna menjatuhkan ponselnya, tangannya mencengkeram dadanya. Wajahnya yang sebelumnya penuh kepuasan kini berubah pucat pasi. Ia terhuyung mundur, matanya membelalak, dipenuhi kengerian. Tidak, tidak mungkin, teriaknya. Rian, anakku, kue itu, tidak. Ibu Ratna terhuyung-huyung, napasnya memburu. Ia mencengkeram lehernya seolah-olah dicekik. Rencananya yang ia anggap sempurna kini berbalik menikamnya. Bukan menikam Siska, melainkan menikam putra satu-satunya, Rian. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak bisa berpikir jernih. Semua yang ada di kepalanya hanyalah satu nama, Rian. Rian, anakku. Ia terhuyung ke sofa, lalu jatuh ke lantai. Kepalanya membentur meja, namun ia tidak merasakan sakit. Yang ia rasakan hanyalah denyut ketakutan yang hebat. Teriakan histeris Ibu Ratna mengagetkan suaminya, Bapak Adi, yang sedang berada di ruang kerja. Bapak Adi berlari keluar, dan ia terkejut melihat istrinya tergeletak di lantai, wajahnya sangat pucat, dan matanya membelalak ketakutan. Ratna, ada apa? Bapak Adi mencoba membangunkan istrinya, namun Ibu Ratna tidak merespons. Ia terus-menerus meracau. Rian, kuenya, Rian. Bapak Adi panik. Ia segera menelepon ambulans. Di saat yang sama, Siska dan Rian sedang duduk berdua di sofa ruang tamu. Siska baru saja menceritakan semuanya, tentang racun di kue dan kebohongannya pada Ibu Ratna. Mereka berdua dalam keadaan hening, menimbang konsekuensi dari apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, ponsel Rian berdering. Nama, ayah, tertera di layar. Rian menatap Siska, lalu mengangkat panggilan itu. Halo, Yah? Ada apa? Tanya Rian. Rian mendengarkan dengan serius. Ekspresi wajahnya berubah dari bingung menjadi terkejut, lalu menjadi sangat cemas. Apa? Jantungnya kumat? Bagaimana bisa? Kenapa, Yah? Rian melirik Siska, wajahnya memancarkan kekhawatiran yang mendalam.
Baik, Ayah. Aku dan Siska akan segera ke sana. Kita akan ke rumah sakit sekarang. Rian mematikan telepon. Ia menatap Siska. Ibu masuk rumah sakit. Ayah bilang, dia pingsan dan diduga serangan jantung. Siska merasakan secercah rasa bersalah, namun ia menepisnya. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan Ibu Ratna sendiri. Rian dan Siska bergegas ke rumah sakit. Perjalanan terasa begitu lama. Di dalam mobil, Rian terus bertanya-tanya, apa yang terjadi pada ibunya. Siska hanya bisa diam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada Rian bahwa kepanikan Ibu Ratna adalah akibat dari kebohongannya. Mereka tiba di rumah sakit. Bapak Adi sedang duduk di kursi tunggu, wajahnya tampak lelah dan cemas. Begitu melihat Rian dan Siska, ia langsung berdiri. Rian, Siska, syukurlah kalian datang. Ibu, dia ada di dalam. Dia terus memanggil namamu, Rian. Rian berjalan masuk ke ruangan Icu. Siska mengikutinya di belakang. Di dalam ruangan, Ibu Ratna terbaring di ranjang, wajahnya masih pucat, dipasangi selang infus. Mata Ibu Ratna terbuka, dan ia menoleh ke arah pintu. Saat melihat Rian, mata Ibu Ratna langsung membelalak. Ia mencoba bangun, tetapi Bapak Adi menahannya. Rian, anakku, kau baik-baik saja? Suara Ibu Ratna terdengar serak. Rian mengangguk. Aku baik-baik saja, Bu. Ada apa dengan Ibu? Kenapa Ibu sampai seperti ini? Kamu tidak makan kuenya? Tanya Ibu Ratna, dengan nada yang putus asa. Siska melihat tangan Ibu Ratna yang gemetar. Ia tahu Ibu Ratna sedang mencoba mencari tahu kebenaran. Rian memandang ibunya dengan bingung, lalu menoleh ke arah Siska yang berdiri di belakangnya. Rian mengambil keputusan. Ia akan melindungi Siska, dan ia akan menggunakan momen ini untuk menunjukkan pada ibunya bahwa ia tidak bisa lagi bermain-main dengan nyawa. Kue apa, Bu? Kue yang mana? Tanya Rian, suaranya tenang namun penuh makna. Ibu Ratna menatap Rian, lalu melirik Siska. Kue yang Siska berikan padamu, kue yang ibu berikan pada Siska, kau memakannya. Siska melangkah maju, berdiri di samping Rian. Tadi siang ibu meneleponku, Bu. Ibu bertanya apakah aku sudah menghabiskan kuenya. Aku bilang aku sudah menghabiskannya bersama Mas Rian. Siska menatap Ibu Ratna dengan mata yang dingin. Aku rasa, karena itu ibu sampai pingsan dan berakhir di sini. Wajah Ibu Ratna kembali memucat. Ia menoleh ke arah Rian, matanya memohon. Rian, Siska ini, dia berbohong. Ibu tidak. Ibu tidak. Suara Ibu Ratna tercekat. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia terjebak dalam kebohongannya sendiri. Rian menatap ibunya dengan tatapan kecewa. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu ingin tahu apakah aku memakan kue itu, kan? Ibu ingin tahu apakah aku baik-baik saja setelah memakannya? Kenapa? Kenapa ibu begitu khawatir? Ibu Ratna tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir deras. Rian menoleh ke Bapak Adi. Ayah, ada apa sebenarnya? Ibu tidak mau jujur. Bapak Adi menatap istrinya, lalu menoleh ke Rian dan Siska. Ibu kalian, dia bilang sesuatu yang tidak-tidak di telepon. Dia bilang kalian, berdua, makan kue itu. Dia bilang dia tidak sengaja meracuninya. Meskipun Rian dan Siska sudah tahu kebenarannya, mendengar pengakuan itu dari Bapak Adi terasa sangat menusuk. Rian menatap ibunya dengan rasa sakit dan amarah yang mendalam. Jadi benar, Bu? Rian bertanya dengan suara yang bergetar. Ibu benar-benar mencoba membunuh Siska? Ibu Ratna hanya bisa menangis. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia ingin menjelaskan, tapi ia tidak bisa. Siska, yang melihat ibu mertuanya tak berdaya, tidak merasa puas. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan. Ia telah memenangkan pertempuran ini, namun ia tidak merasa menang. Rian mengambil tangan Siska dan menggenggamnya erat. Ayah, kami akan pulang. Siska, dia butuh istirahat. Ia menatap ibunya. Sembuhlah, Bu. Kita akan bicara nanti. Ibu Ratna menangis sejadi-jadinya saat Rian dan Siska melangkah pergi,
meninggalkan dirinya dan Bapak Adi di dalam ruangan. Bapak Adi memeluk istrinya, mencoba menenangkannya. Ibu Ratna kini tidak hanya merasakan sakit di dadanya, tetapi juga rasa penyesalan yang membakar hatinya. Rencananya telah gagal, dan ia kini harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit, rumah Siska dan Rian terasa sepi. Keheningan itu berbeda dari sebelumnya. Jika dulu keheningan terasa damai, kini ia terasa berat, dipenuhi pikiran tentang peristiwa yang baru saja mereka alami. Mereka berdua duduk di sofa ruang tamu, saling berpegangan tangan. Peristiwa di rumah sakit telah membuka mata Rian sepenuhnya, dan ia kini melihat Siska bukan hanya sebagai istrinya, tetapi sebagai pahlawan yang menyelamatkan nyawa dirinya sendiri. "Aku tidak bisa percaya," Rian berbisik, suaranya dipenuhi rasa sakit. "Ibuku, dia benar-benar mencoba membunuhmu, Siska. Bagaimana dia bisa sejahat itu?" Siska mengusap tangan Rian. "Aku sudah tahu, Mas. Tapi aku juga tidak pernah menyangka dia akan sejauh ini. Dan aku malah menganggap remeh ketakutanmu. Aku yang bodoh. Aku minta maaf, sayang. Maafkan aku sudah buta dan tidak mempercayaimu," kata Rian, menatap Siska dengan penuh penyesalan. Siska menggelengkan kepalanya. "Itu bukan salahmu, Mas. Aku tahu betapa beratnya bagimu untuk menerima kenyataan ini. Tapi sekarang, kita sudah tahu. Kita akan menghadapinya bersama-sama." "Bersama-sama?" Rian mengulang, seolah kata itu memberinya kekuatan. "Aku tidak akan pernah membiarkan ibu menyakitimu lagi. Kita tidak akan membiarkan dia menang." Di sisi lain kota, di rumah sakit, Ibu Ratna terbaring lemah. Detak jantungnya sudah kembali stabil, namun jiwanya hancur. Ia tidak bisa melupakan tatapan dingin Rian saat meninggalkannya. Ia tidak bisa melupakan senyum sinis Siska. Ia merasa terasing, terhina, dan paling penting, sangat menyesal. Bapak Adi duduk di samping ranjang, menatap istrinya dengan sedih. "Ratna, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang ada di pikiranmu?" Ibu Ratna hanya menangis. Aku tidak tahu, Mas. Aku gelap mata. Aku hanya ingin harta Siska. Aku ingin menguasai semuanya. Tapi sekarang, aku sudah kehilangan Rian." "Kamu belum kehilangan Rian, Ratna. Dia hanya butuh waktu. Kamu harus meminta maaf dengan tulus padanya dan Siska," kata Bapak Adi. Namun, Ibu Ratna tidak mendengarkannya. Pikirannya dipenuhi oleh satu hal, memperbaiki kesalahan. Ia harus berbicara dengan Rian, menjelaskan bahwa itu hanya salah paham, bahwa ia tidak benar-benar mencoba membunuh Siska. Ia harus berbohong lagi. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, hal pertama yang Ibu Ratna lakukan adalah mengambil ponselnya. Ia mencoba menghubungi Rian. Panggilan pertama, tidak diangkat. Panggilan kedua, juga tidak. Ia menelepon berulang kali, namun tidak ada jawaban. Ibu Ratna mulai panik. Ia menelepon ponsel Siska. Panggilan itu pun tidak dijawab. Ia menelepon Rian lagi, dan lagi. Hingga malam menjelang, ponsel Rian dan Siska tidak berdering sama sekali. Ibu Ratna melempar ponselnya ke sofa. Tangannya gemetar. Mereka tidak mengangkat teleponku," teriaknya pada Bapak Adi. "Mereka marah. Mereka sengaja mengabaikanku." "Wajar, Ratna. Kamu sudah membuat kesalahan besar," jawab Bapak Adi, mencoba bersikap tenang. "Beri mereka waktu." "Tidak. Mereka tidak boleh mengabaikanku seperti ini. Aku ibunya," teriak Ibu Ratna, matanya merah karena marah dan putus asa. Ibu Ratna mengirim pesan teks kepada Rian. "Rian, angkat telepon ibu. Ibu ingin bicara. Ibu bisa jelaskan semuanya. Ibu minta maaf." Tidak ada balasan. Ia mengirim pesan lagi. "Rian, ibu tahu kamu sedang marah, tapi tolong, jangan seperti ini. Ibu ingin bertemu." Pesan itu juga tidak dibalas. Di rumahnya, Rian dan Siska melihat pesan-pesan yang masuk di layar ponsel Rian. Siska meletakkan tangannya di atas tangan Rian. "Bagaimana, Mas?" Rian melihat layar ponselnya yang menunjukkan puluhan panggilan tak terjawab dari Ibu Ratna.
Wajahnya mengeras. Kita tidak akan menjawabnya, sayang. Biarkan dia merasakan. Biarkan dia tahu bagaimana rasanya diabaikan. Siska mengangguk setuju. Ini bukan tentang balas dendam, Mas. Ini tentang membuatnya sadar. Dia tidak akan pernah sadar kalau kita terus mengalah. Ibu Ratna terus mencoba. Dari hari ke hari, panggilannya tidak terhitung jumlahnya. Ia mencoba menelepon dari ponsel Bapak Adi, ia bahkan mencoba menghubungi Rian lewat nomor lain. Namun setiap kali Rian melihat nomor yang tidak dikenal, ia tidak mengangkatnya. Ibu Ratna menjadi gila. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Kenapa mereka tidak mengangkat teleponku? Teriaknya pada Bapak Adi. Aku ibunya. Aku sudah mengakui kesalahanku. Apalagi yang mereka mau? Mereka mau kamu berubah, Ratna. Mereka mau kamu benar-benar menyesali perbuatanmu. Jawab Bapak Adi dengan lembut. Bukan hanya karena takut akan kehilangan Rian, tapi karena kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Siska dan Rian menjalani hari-hari mereka dengan damai. Mereka sibuk mengurus bisnis, berolahraga, dan menghabiskan waktu bersama. Mereka sadar bahwa ketenangan ini adalah hasil dari keputusan mereka untuk tidak menanggapi drama Ibu Ratna. Setiap kali ponsel Rian bergetar karena panggilan tak terjawab dari ibunya, mereka hanya saling menatap, lalu Rian akan meletakkan ponselnya kembali, tanda bahwa mereka sepakat. Keheningan dari pihak Rian dan Siska adalah hukuman paling kejam bagi Ibu Ratna. Ia terbiasa dengan drama, terbiasa dengan pertengkaran. Tapi diabaikan? Itu adalah hal terburuk yang bisa menimpanya. Ia merasa seperti arwah yang tidak terlihat, yang kehadirannya tidak lagi dianggap penting oleh anaknya sendiri. Ia merasa semua kendali telah hilang. Suatu malam, Ibu Ratna tergeletak di tempat tidurnya. Ia memeluk foto Rian. Air mata membasahi foto itu. Rian, Ibu mohon, angkat telepon Ibu. Ibu menyesal. Ibu menyesal. Ia tidak peduli lagi dengan harta. Yang ia inginkan hanyalah Rian. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Dan keheningan yang ia dapatkan adalah jawaban yang paling menusuk. Ponsel Ibu Ratna sudah 3 hari tidak berdering sama sekali. Kebahagiaan semu yang ia rasakan ketika Rian dan Siska tidak menjawab teleponnya kini telah berubah menjadi siksaan yang tak berkesudahan. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran apapun. Ia merasa terasing, terisolasi, seolah-olah ia sudah menjadi hantu bagi putranya sendiri. Pakaian Ibu Ratna yang biasanya rapi dan mahal kini terlihat kusut. Rambutnya terurai berantakan. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Pikirannya terus-menerus dipenuhi bayangan wajah Rian yang kecewa di rumah sakit. Bapak Adi, suaminya, mencoba membujuknya untuk makan, untuk beristirahat, namun Ibu Ratna menolak. Ia hanya bisa menangis, meratap, dan terus-menerus memanggil nama Rian. Ratna, hentikan. Kamu harus makan. Desak Bapak Adi dengan cemas, mencoba menyodorkan piring makanan. Untuk apa? Rian tidak mau melihatku. Dia tidak mau bicara denganku. Anakku sendiri membenciku. Teriak Ibu Ratna, menghempaskan piring itu hingga pecah berantakan di lantai. Ini semua salah Siska. Dia yang menghasut Rian. Dia yang membuat anakku menjauhiku. Meskipun dalam hati ia tahu itu bukan salah Siska, amarahnya menolak untuk mengakui. Ia mencari-cari alasan, dan Siska menjadi kambing hitam yang sempurna. Namun, di balik amarah itu, ada rasa bersalah yang menusuk. Ia tahu, keheningan dari Rian adalah hukuman yang pantas untuknya. Pada hari keempat, Ibu Ratna mengambil keputusan. Ia tidak bisa menunggu lagi. Ia tidak bisa membiarkan Rian membencinya selamanya. Ia harus menemui mereka, berlutut jika perlu, dan meminta maaf secara langsung. Ia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Yang ia inginkan hanyalah Rian kembali padanya. Pukul 3 sore, di rumah Siska dan Rian, suasana terasa sangat damai. Rian sedang duduk di tepi kolam renang, sementara Siska sedang sibuk memilih bunga di taman. Mereka tertawa lepas, menikmati kebersamaan yang telah mereka perjuangkan. Rian melihat betapa Siska benar-benar bahagia, dan ia merasa senang. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah. Pintu gerbang rumah mereka terbuka.
Sebuah taksi berhenti. Sosok wanita turun dari taksi itu. Penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut, dan wajahnya pucat. Itu adalah Ibu Ratna. Ia berjalan terhuyung-huyung, melangkah masuk ke halaman rumah. Siska dan Rian yang melihat kedatangannya, langsung terkejut. Mereka berdua berdiri, menatap Ibu Ratna dengan tatapan tak percaya. Rian, yang tadinya tersenyum, kini wajahnya mengeras. Siska melangkah mendekat, berdiri di samping Rian, siap menghadapi konfrontasi. Ibu Ratna melihat mereka. Matanya berkaca-kaca, air mata mengalir membasahi pipinya. Ia tidak peduli. Ia berjalan mendekati mereka, lalu tiba-tiba jatuh berlutut di depan Rian dan Siska. "Rian, anakku, maafkan ibu. Ibu mohon." Rintihnya, suaranya parau dan penuh penyesalan. Rian dan Siska terdiam. Mereka tidak menyangka Ibu Ratna akan datang dalam kondisi seperti ini. Rian tidak tahu harus berbuat apa. Ia melihat ibunya yang dulu sangat ia banggakan, kini berlutut di hadapannya, bagaikan seorang pengemis. "Bangun, Bu. Ibu jangan seperti ini," kata Rian, mencoba membantu ibunya berdiri. Namun, Ibu Ratna menggelengkan kepalanya. Ia memegang kaki Rian. "Tidak. Ibu tidak akan bangun. Ibu tidak akan bangun sampai kamu memaafkan ibu. Sampai kalian berdua memaafkan ibu." Ia menatap Siska. "Siska, maafkan ibu, nak. Ibu buta. Ibu gelap mata." Siska menatap Ibu Ratna dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di satu sisi, ia merasa puas karena ibu mertuanya akhirnya menerima karma. Di sisi lain, ia merasa iba. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Ibu Ratna begitu rapuh. "Maafkan ibu karena sudah iri denganmu, Siska. Maafkan ibu karena sudah menganggapmu rendah. Maafkan ibu karena sudah mencoba membunuhmu," kata Ibu Ratna, suaranya tercekat. "Ibu memang ibu yang jahat. Ibu memang tidak pantas jadi ibumu, Rian. Ibu tidak pantas mendapatkanmu." Rian menarik tangannya dari genggaman Ibu Ratna. "Ibu, kenapa ibu melakukan itu? Kenapa ibu begitu kejam?" "Karena ibu tamak. Karena ibu tamak, Rian. Ibu pikir dengan Siska pergi, semua harta akan jadi milikmu, dan otomatis jadi milik ibu," teriak Ibu Ratna. "Tapi ibu salah. Ibu salah besar. Harta tidak ada artinya jika ibu kehilanganmu. Harta tidak ada artinya jika ibu harus kehilangan anak ibu sendiri." Ibu Ratna menangis sejadi-jadinya, suaranya pecah. Ia memukuli dadanya sendiri. "Kue itu. Ibu memang meracuninya. Ibu melakukannya, tapi ibu tidak tahu kalau itu akan kembali padaku. Saat ibu pikir kamu yang memakannya. Ibu rasanya mau mati, Rian. Ibu tidak bisa bernapas. Ibu rela mati asal kamu selamat. Ibu menyesal, sungguh menyesal." Melihat ibunya begitu hancur, hati Rian terasa sakit. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Rian berlutut di depan ibunya, lalu memeluknya. "Cukup, Bu. Cukup. Aku di sini. Aku baik-baik saja. Aku hidup." Tangis Ibu Ratna semakin kencang. Ia memeluk Rian erat, seolah tak ingin melepaskannya. Siska melihat pemandangan itu. Ia tahu, ini adalah momen di mana Rian dan ibunya bisa berdamai. Ia memutuskan untuk tidak ikut campur. Siska mundur beberapa langkah, memberikan mereka ruang. Setelah beberapa saat, Rian membantu ibunya berdiri. Ia menatap Siska. "Siska, ibu butuh maafmu." Ibu Ratna menatap Siska. Ia kembali merangkak, hendak berlutut lagi. Namun Siska menahannya. "Bangun, Bu. Jangan seperti ini. Ibu sudah tahu. Kamu yang pintar. Kamu yang pintar, Siska. Kamu yang pantas mendampingi anak ibu. Ibu yang buta. Maafkan ibu mohon." Siska menatap Rian, lalu kembali menatap Ibu Ratna. Ia menghela napas panjang. "Bangun, Bu. Kita akan bicara di dalam." Ibu Ratna mendongak, matanya penuh harap. Ia melihat secercah maaf di mata Siska. Ia bangun,
dibantu oleh Rian. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Konfrontasi ini telah mengubah segalanya. Ibu Ratna yang angkuh kini tak berdaya. Siska yang defensif kini memiliki kendali. Dan Rian, yang selama ini terjebak di tengah, kini telah memilih sisinya. Namun, apakah penyesalan Ibu Ratna cukup untuk menyembuhkan luka yang ia torehkan? Itu adalah pertanyaan yang masih belum terjawab. Suasana di ruang tamu terasa sangat berat. Ibu Ratna, yang kini duduk di sofa, terlihat sangat berbeda. Ia tidak lagi angkuh atau penuh gengsi. Tubuhnya yang terbiasa tegap kini terlihat membungkuk, rapuh dan tidak berdaya. Ia sesekali mencuri pandang ke arah Rian dan Siska, yang duduk di sofa seberang. Rian menggenggam tangan Siska erat, seolah tak ingin melepaskannya. Siska sendiri menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang sulit diartikan, ada campuran amarah, kehati-hatian, dan sedikit rasa iba. Setelah keheningan yang panjang, Rian berdehem. Bu, sekarang kita sudah di dalam. Ibu sudah tahu semuanya, dan kami juga sudah tahu semuanya. Tolong, ceritakan. Dari awal, kenapa ibu melakukan ini semua? Ibu Ratna menunduk. Air mata kembali menggenang di matanya. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Suaranya serak dan gemetar, namun setiap kata yang keluar adalah kejujuran yang pahit. Ibu sudah iri padamu sejak pertama kali bertemu. Siska, Ibu Ratna memulai. Ibu pikir kamu akan sama seperti menantu pada umumnya, yang bergantung pada suami, yang akan tinggal di rumah dan menerima uang bulanan. Tapi, kamu berbeda. Kamu sudah punya segalanya. Kamu lebih kaya dari Rian. Kamu tidak butuh uang kami. Ibu Ratna berhenti sejenak, menatap Rian yang menunduk dalam-dalam. Ibu merasa gagal. Ibu merasa ibu kehilangan Rian. Ibu merasa Siska mengambil alih segalanya. Harta Rian, yang ibu pikir akan jadi milik ibu, tiba-tiba terasa jauh. Ibu merasa tidak berguna. Ibu merasa tidak dihargai. Ibu pikir, kalau Siska tidak ada, ibu akan bisa kembali mengendalikan semuanya. Ibu akan bisa mengontrol Rian, dan menguasai semua hartanya. Pengakuan itu terasa seperti pukulan keras bagi Rian. Ia tidak pernah menyangka, ibunya bisa memiliki pemikiran sejahat itu. Ibu Ratna melanjutkan, air matanya membasahi pipinya. Ibu mulai merencanakan ini. Ibu pikir, dengan menyingkirkan Siska, ibu bisa kembali mendapatkan Rian. Ibu memikirkan banyak cara, tapi yang paling mudah adalah dengan meracunimu, Siska. Ibu pergi ke apotek yang jauh dari rumah, membeli arsenik. Ibu tahu itu racun tikus, tapi ibu pikir, ibu bisa melakukannya. Ibu bahkan sudah tahu, kalau racun itu tidak akan mengubah rasa kue. Siska mendengarkan setiap kata-kata itu dengan tenang. Meskipun ia sudah tahu kebenarannya, mendengar pengakuan itu secara langsung terasa jauh lebih menyakitkan. Ibu datang ke sini dengan niat yang sangat jahat. Ibu pikir kamu akan makan kue itu sendirian. Ibu sudah membayangkan, kalau kamu sakit, Rian pasti akan menyalahkanmu. Ibu pikir Rian akan kembali ke ibu. Tapi ibu tidak pernah menyangka. Ibu tidak pernah menyangka kamu akan begitu cerdas, Siska. Ibu Ratna mendongak, menatap Siska. Kamu tidak memakannya. Dan kamu membalikan semua rencanaku. Kamu menggunakan kata-katamu sendiri untuk membalaskan dendam. Saat kamu bilang Rian yang memakannya, Ibu rasanya mau mati. Jantung ibu rasanya mau pecah. Ibu tidak peduli lagi dengan harta. Ibu tidak peduli lagi dengan Siska. Yang ibu inginkan hanyalah Rian. Ibu rela mati, asal dia selamat. Saat itu, ibu baru sadar. Ibu sudah kehilangan segalanya karena tamak. Ibu kehilangan putramu, Rian. Dan itu adalah hal terburuk yang pernah ibu rasakan. Ibu Ratna menunduk, menangis terseduh-seduh. Ia mengambil tangan Rian. Maafkan ibu, nak. Ibu minta maaf. Ibu sudah menjadi ibu yang tamak, ibu yang buta. Ibu tidak pantas mendapatkanmu. Tapi tolong, berikan ibu satu kesempatan lagi. Berikan ibu satu kesempatan untuk menjadi ibu yang lebih baik. Ibu bersumpah, ibu tidak akan menyentuh harta kalian lagi. Ibu hanya ingin Rian kembali.
Ibu hanya ingin bisa melihat kalian bahagia. Rian tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia memeluk ibunya. Sudah, Bu. Sudah. Siska melihat mereka berpelukan. Ia berdiri, melangkah ke arah Ibu Ratna, lalu berlutut di hadapannya. Ibu Ratna mengangkat kepalanya, menatap Siska dengan mata yang penuh permohonan. Bu, Siska berbisik, suaranya lembut. Meskipun saya tidak bisa melupakan apa yang Ibu lakukan, tapi saya bisa memaafkan. Saya memaafkan Ibu. Mendengar kata-kata itu, Ibu Ratna terkejut. Air matanya kembali mengalir. Kamu memaafkan Ibu? Ya, Bu. Saya memaafkan Ibu, Siska mengangguk. Tapi saya mau Ibu tahu, kepercayaan tidak bisa dibangun dalam satu hari. Butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang Ibu torehkan. Ibu Ratna memeluk Siska. Ia tidak peduli lagi dengan harta. Ia tidak peduli lagi dengan kekuasaan. Yang ia inginkan hanyalah perdamaian. Ia telah menemukan perdamaian itu di hati menantu yang ingin ia hancurkan. Setelah Siska mengucapkan kata maaf, keheningan di ruang tamu terasa berbeda. Itu bukan lagi keheningan yang penuh ketegangan, melainkan keheningan yang dipenuhi oleh kelegaan dan harapan. Ibu Ratna memeluk Siska dengan erat. Pelukan itu adalah pelukan yang tulus, pelukan yang dipenuhi rasa syukur. Rian melihat pemandangan itu, dan hatinya terasa sangat lega. Akhirnya, perdamaian telah datang, meski melalui jalan yang sangat berliku. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan Siska, Rian, dan Ibu Ratna perlahan-lahan mulai pulih. Siska dan Rian melanjutkan aktivitas mereka, mengelola bisnis mereka yang terus berkembang pesat. Mereka semakin dekat, dan ikatan mereka semakin kuat. Kepercayaan di antara mereka kini tak tergoyahkan. Setiap kali Siska merasa ragu, Rian akan menggenggam tangannya erat, mengingatkannya bahwa mereka adalah satu tim. Di sisi lain, kehidupan Ibu Ratna berubah drastis. Ia tidak lagi peduli dengan uang, tidak lagi peduli dengan aset dan bisnis. Setiap hari, ia akan menelepon Rian, bukan untuk membicarakan uang, melainkan hanya untuk menanyakan kabar. Ia juga sesekali menelepon Siska, menanyakan resep masakan, atau sekadar bertanya apakah Siska butuh bantuan. Ia tidak lagi datang dengan niat buruk, tetapi dengan niat tulus untuk menebus kesalahannya. Suatu siang, Ibu Ratna menghubungi Siska dan Rian, mengundang mereka makan malam. Suaranya terdengar bahagia, dan Rian serta Siska setuju untuk datang. Sesampainya di rumah Ibu Ratna, mereka terkejut melihat suasana yang berbeda. Meja makan sudah dihias dengan indah. Ada beberapa kerabat dekat dan teman-teman Ibu Ratna yang sudah menunggu. Ibu Ratna, yang kini terlihat lebih segar, menyambut mereka dengan senyum tulus. "Ibu, ada acara apa ini?" tanya Rian dengan bingung. Ibu Ratna tersenyum. "Ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan pada kalian semua. Ada sesuatu yang ingin Ibu perbaiki." Ibu Ratna lalu mengambil mikrofon kecil. Semua orang terdiam, menunggunya bicara. Ibu Ratna menatap semua orang dengan tatapan yang dipenuhi penyesalan. Ia menatap Siska, matanya berkaca-kaca. "Semua yang hadir di sini, kalian adalah orang-orang yang penting bagi saya. Kalian tahu bagaimana saya. Saya adalah wanita yang sombong, yang rakus, yang hanya peduli pada uang dan kekuasaan. Saya selalu menganggap Siska, menantu saya, adalah ancaman bagi saya. Saya iri dengan kekayaannya, dengan kecerdasannya, dengan kebahagiaannya. Saya bahkan pernah mencoba meracuninya." Seluruh ruangan terdiam. Beberapa orang terkejut, beberapa lagi berbisik-bisik. Rian dan Siska tidak terkejut, karena mereka sudah tahu. Namun, mereka terkejut melihat Ibu Ratna berani mengakui semuanya di depan umum. "Saya datang ke sini hari ini bukan untuk memohon simpati. Saya datang untuk meminta maaf, terutama pada Siska. Siska, maafkan Ibu. Maafkan semua kejahatan dan kebohongan Ibu. Kamu adalah menantu terbaik yang bisa dimiliki Rian. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Ibu malu dengan semua yang telah Ibu lakukan." Ibu Ratna menundukkan kepalanya, air matanya mengalir deras. Lalu, ia berjalan mendekati Siska. Ia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Ia berlutut di depan Siska,
memegang tangan menantunya. Siska, maafkan ibu, maafkan ibu. Siska tidak bisa berkata-kata. Ia membantu Ibu Ratna berdiri. Ia memeluknya. Ibu, aku sudah memaafkan ibu. Ibu Ratna memeluk Siska dengan erat. Ia merasa lega. Hatinya yang selama ini berat, kini terasa ringan. Ia merasa seperti terlahir kembali. Setelah itu, Ibu Ratna berdiri di depan semua orang. Ia menatap Rian, lalu ke Siska. Mulai sekarang, semua aset yang saya miliki akan saya gunakan untuk kegiatan sosial. Saya akan membangun sekolah untuk anak-anak miskin, dan saya akan mendirikan panti asuhan. Harta yang selama ini saya anggap sebagai segalanya, kini akan saya gunakan untuk kebaikan. Semua orang terkejut. Rian menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata. Siska tersenyum, ia bangga dengan ibu mertuanya. Ibu Ratna benar-benar berubah. Ia tidak lagi peduli dengan kekuasaan. Ia menemukan arti hidup yang baru, yang jauh lebih berarti. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Siska, Rian, dan Ibu Ratna terasa sangat damai. Ibu Ratna kini menjadi wanita yang bijaksana. Ia menghabiskan hari-harinya di panti asuhan, mengajar anak-anak membaca dan menulis. Ia tidak lagi terobsesi dengan uang. Ia bahagia dengan hidup barunya. Suatu sore, Siska dan Rian mengunjungi Ibu Ratna. Mereka melihat Ibu Ratna sedang tertawa lepas bersama anak-anak. Rian memeluk Siska dari belakang, dan mereka berdua melihat ibu mereka yang sudah berubah. Ibu Ratna kini terlihat jauh lebih bahagia. Mas, aku tidak pernah menyangka, ibu bisa berubah, Siska berbisik. Aku juga tidak menyangka, sayang, Rian menjawab. Tapi aku tahu, kebaikan dan ketulusanmu yang mengubah ibu. Mereka bertiga duduk di taman, menikmati senja. Ibu Ratna kini menyadari bahwa harta sejati bukanlah uang dan kekuasaan. Harta sejati adalah keluarga, kasih sayang, dan kebahagiaan. Dan ia tidak akan pernah menukarnya dengan apapun. Ia telah menemukan harta sejati, dan ia tidak akan pernah kehilangannya lagi. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keserakahan dan iri hati adalah racun yang dapat menghancurkan hati dan hubungan. Kekayaan sejati tidak diukur dari harta benda, tetapi dari cinta, kebaikan, dan kebahagiaan yang kita miliki. Pengampunan adalah kunci untuk menyembuhkan luka dan memulai kembali.